Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah dengan NIM 721422064 dari Rombel AKT 22E. Kali ini saya akan melakukan uji regresi linear berganda dengan data panel menggunakan eViews. Nah, setelah kita mempunyai file Excel yang sudah kita simpan untuk kita olah, selanjutnya adalah membuka aplikasi eViews. Di sini saya menggunakan eViews 12 dan tampilan awalnya akan seperti ini. Setelah itu kita akan klik Open a foreign file such as Excel. Lalu kita cari file yang sebelumnya sudah kita simpan. Di sini saya namai dengan input. Sebenarnya bebas untuk namanya. Lalu klik open dan tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita klik next saja dan next lagi. Dan nah ini pada bagian kolom info pada name atau nama, di sini kan tertulis series 01. Di sini kita ubah dulu namanya sesuai dengan nama variabel yang seharusnya. Misalnya ini di kolom 1 kan ini harusnya kode, kolom 2 harusnya tahun dan seterusnya seperti itu. Jadi kita ganti saja langsung. Ini kode perusahaan dan ini tahun. Ini X1, X2, Y, Z, dan interaksinya yakni X1Z dan juga X2Z. Setelah tampilannya seperti ini, kita klik next saja. Nah, jika datanya sudah benar dan sudah sesuai, maka pada bagian basic structure ini akan otomatis terisi menjadi data panel dan cross sectionnya terisi otomatis kode dan data seriesnya yakni tahun. Setelah itu kita klik finish saja. Kita klik yes. Dan otomatis sudah terinput variabel-variabelnya. Selanjutnya akan melakukan pengujian. Yang pertama yaitu menganalisis pemilihan model mana yang lebih baik antara common effect model atau CEM, fixed effect model atau FEM, random effect model atau RAM dengan melakukan uji Chow, uji Hausman, dan juga uji LM. Kita regresikan variabel X1, X2, Y, dan Z. Jadi kita copy aja, kita tekan Ctrl C, Y, X1, X2, dan juga Z. Setelah tercopy, kita klik kanan, kita klik open, dan kita pilih as equation. Untuk mempermudah membacanya, kita pindah konstanta di paling depan setelah Y. Seperti ini. Lalu kita klik pada panel option, pada bagian cross section kita pilih none atau common effect, lalu klik OK dan muncul hasilnya. Agar tidak hilang, kita akan freeze. Tapi sebelum kita freeze, ini bisa di copy dulu, ini bisa di copy lalu kita salin ke Word untuk lebih mudah membacanya. Tapi kita freeze dulu, lalu kita kasih judul dengan CEM atau common effect model. Oke, ini minimize saja dan ini bisa di delete. Yes. Setelah itu kita akan melakukan uji Chow
dengan membandingkan mana yang lebih baik antara common effect dengan fixed effect. Kita copy lagi ya, seperti ini ada X1, X2, Y, dan juga Z. Kita klik kanan, kita open as equation, sama ya, konstanta kita ubah ke depan untuk mempermudah membacanya. Lalu bagian panel option, bagian cross section tadi non, ini kita pilih ke fix karena mau membandingkan dengan model fixed effect. Lalu kita oke. Setelah itu sudah muncul dan kita view. Setelah kita view, kita pilih fix random effect testing dan kita pilih likelihood ratio karena kita mau melakukan uji Chow. Nah, ini sudah muncul. Karena pada bagian cross section G-square nya itu probabilitasnya sebesar 0,00, yaitu kurang dari 0,05, maka metode yang lebih baik antara fixed effect dan juga common effect, yaitu pemenangnya adalah metode fixed effect. Karena dalam uji Chow yang terpilih yaitu model fixed effect, maka kita akan melakukan uji Hausman untuk membandingkan mana yang terbaik antara fixed effect dengan random effect. Ini kita freeze dulu, kita kasih judul Chow, lalu kita oke, kita minimize dan kita delete aja. Yes. Pada uji Hausman itu sama ya seperti yang di awal, copy 4 variabel ini, X1, X2, Y, dan juga Z. Kita klik kanan, kita klik open, terus as a equation, seperti biasa, C-nya kita taruh depan. Pada panel option kita pilih random. Lalu klik OK. Ini sudah muncul ya. Setelah itu kita klik view, kita klik fix random effect testing, dan kita pilih correlate random effect Hausman test. Nah, ini hasilnya sudah muncul ya. Ini besaran probabilitasnya sebesar 0,81, maka metode yang lebih baik antara fixed effect dan juga random effect yaitu tetap menang, maksudnya antara metode fixed effect dengan random effect, maka metode yang lebih baik yaitu random effect. Karena dalam uji Hausman yang terpilih yaitu model random effect, maka akan dilakukan uji LM atau Lagrange multiplier untuk membandingkan mana yang terbaik antara random effect dengan common effect. Sebenarnya tidak perlu dilakukan uji LM, itu tidak masalah karena kan dari awal common effect tidak dipilih dan sudah kalah dengan fixed effect. Tapi akan saya coba untuk melakukan uji LM untuk memastikannya. Ini kita freeze dulu, kita kasih
judul Hausman. Ini sebenarnya namanya bebas ya. Kita oke, ini minimize saja dan ini udah delete aja. Untuk uji LM atau Lagrange multiplier, awalnya itu sama dengan uji-uji sebelumnya, yaitu copy 4 variabel ini, lalu klik kanan dan open. Bagian open kita pilih as equation, lalu kita pindah dulu variabel C ke depan setelah Y. Lalu pada panel option kita pilih cross sectionnya yaitu random, karena mau dibandingkan antara common effect dan juga random effect. Kita klik OK. Setelah itu kita klik view, fix random effect testing, yaitu kita pilih Lagrange multiplier. Baik, kita ulang. Klik kanan, open as equation, C taruh depan, panel optionnya kita pilih random dan kita oke. Lalu kita view, fix random effect testing, pilih Lagrange multiplier. Kita ulang kembali. Panel option dan kita cross sectionnya kita pilih none ya. Kita pilih none, di situ kita oke. Kalau sudah, kita klik view, fix random effect testing dan kita melakukan Lagrange multiplier. Dah. Maaf tadi ada kesalahan ya, seharusnya pada opsi panel option itu kita pilih yang non, bukan yang random, karena kita membandingkan antara model common effect dan juga model random effect. Nah, bagaimana cara melihatnya? Kita lihat dari bagian Bruch Pagan ini, yang besaran probabilitasnya itu sebesar 0,00, artinya di bawah atau kurang dari 0,05. Dan maka hasil pemilihan model kita sudah tahu pada saat pengujian metode yang digunakan adalah random effect. Dari ketiga model common effect, fixed effect, dan juga random effect, kita akan melakukan pengujian dengan metode random effect model. Ini bisa disimpan juga ya lewat Word, tinggal di copy aja. Ini kita close aja. Setelah itu, karena kita sudah mengetahui model metode yang akan kita gunakan, kita akan melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji normalitas. Kita akan klik rem. Ini tadi Hausman, ini Chow, dan kita rem. Karena metodenya yang kita gunakan dan yang terpilih itu rem, kita klik kanan aja, kita open, kita buat dari awal untuk rem equation, dan ini konstanta kita kedepankan. Pada panel option kita pilih random, karena metode yang kita gunakan adalah random effect model. Kita klik, nah ini kita udah muncul remnya. Ini kalau mau
di save juga bisa. Selanjutnya pada rem ini kita klik view, lalu ke residual diagnostic. Pada ini kita pilih yang normality test karena kan kita mau melakukan uji normalitas karena pada tahap yang pertama pada uji asumsi klasik. Nah, ini sudah muncul datanya. Dilihat pada probability-nya yaitu sebesar 0,01. Artinya kurang dari atau lebih kecil 0,05. Artinya data ini tidak berdistribusi normal. Jika probability-nya lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Untuk itu kita bisa, kalau mau menyimpan, kita tinggal klik freeze aja, lalu kita kasih nama dan kita ketikkan normalitas. Kita klik OK. Dan untuk mengembalikan seperti semula, kita freeze, lalu kita klik view, dan estimation output. Nah, ini remnya udah kembali seperti semula ya. Dan selanjutnya, yang pertama tadi kan uji normalitas, yang kedua itu ada uji autokorelasi. Pada rem ini itu sebenarnya dari awal ada beberapa peneliti terdahulu yang menyatakan bahwa data panel itu tidak perlu melakukan pengujian asumsi klasik. Dan untuk uji autokorelasinya, kita tinggal pada rem ini kita tinggal klik freeze, terus kita klik name dan kita ketik aja autokorelasi. Kita klik OK. Dan untuk menyimpan tabelnya dalam bentuk tabel berikut, ini bisa kita simpan melalui klik kanan pada line kosong, lalu kita klik save table to disk dan kita klik browse, dan ini tipe filenya kita ganti ke rich text format. Ini saya simpan sebagai autokorelasi ya, ini bisa disimpan ke folder mana saja. Kita klik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan, karena uji normalitas sudah, uji autokorelasi sudah, selanjutnya yang ketiga ada uji multikolinearitas. Remnya kita close. Kita close saja. Kita kasih nama rem. Setelah itu kita masuk ke quick atas sini ya, ke quick, langsung ke grup statistik, lalu kita ke correlation. Selanjutnya kita ketikkan untuk
variabel independennya, yaitu X1 dan juga X2. X1-nya raw, X2-nya proper. Kita ketik X1 dan juga X2 di sini. Langsung masuk. Langsung keluar hasilnya. Dan ini korelasinya pastikan tidak lebih besar dari 0,08. Jika hasilnya tidak ada variabel yang korelasinya lebih dari 0,08, artinya sudah lolos pada uji multikoliniaritas. Untuk menyimpannya bisa di freeze dan kita kasih judul aja. Tapi di sini nggak saya simpan ya. Kita delete aja. Lanjut ke uji yang terakhir, yaitu uji heteroskedastisitas. Di sini saya akan menggunakan metode White, yaitu kita akan mengulangi EViews dari awal dan menginput data Excel ulang. Kita mulai kembali. Ini datanya yang tadi ya, kita klik aja, kita next, dan seperti biasa di awal kita ganti series 01 menjadi kode, sebelahnya kita ganti dengan tahun, selanjutnya kita ganti dengan X1, X2, Y, Z, dan juga interaksinya yaitu X1Z dan X2Z. Lalu kita next, dan pada bagian basic structure-nya ini yang semula data panel kita ganti dengan unstructured atau undid. Kita klik, lalu kita finish, kita yes. Untuk membuat model estimasinya, kita klik quick estimate equation di sini. Lalu kita ketik Y, kita ketik variabel Y, C, X1 dan X2. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah muncul. Lalu kita klik view, kita klik residual diagnostic, kita pilih heteroskedasticity test karena kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Pada bagian test type kita pilih yang white, lalu kita OK. Nah, untuk menyimpan tabelnya bisa seperti biasa ya, kita klik kanan dan save table to disk dan kita simpan aja di laptop. Setelah itu kita delete aja. Setelah lolos uji asumsi klasik, lalu selanjutnya mengukur seberapa jauh kemungkinan model yang kita buat tadi. Kita menggunakan ulang EViews dari hasil uji regresi RAM yang awal. Gunanya RAM dalam menerangkan variasi variabel-variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen yang dinamakan dengan koefisien determinan. Jadi kita buka file Excel yang awal ya, karena kan yang tadi
yang ini kita gunakan untuk uji heteroskedastisitas, karena tadi kita ubah dari data panel ke unstructured. Kita buka Efuse lagi. Kita klik, kita next aja. Ini tahun, ini X1, X2, Y, Z, dan interaksinya X1Z dan juga X2Z. Nah, ini udah muncul ya data panel, kode cross sectionnya, kode data seriesnya tahun. Kita klik finish, kita yes. Karena kita mau mengukur seberapa jauh kemampuan model yang kita buat tadi, yaitu RAN, untuk menerangkan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen yang dinamakan koefisien determinan atau R-square. Kita buat kayak tadi yang di awal, kita buat regresi antara, kita klik Ctrl C, kita klik Y, X1, X2, dan juga Z. Kita klik kanan, open as equation, kita ubah C-nya ke depan. Lalu pada panel option kita pilih cross sectionnya yaitu random, karena RAM ya. Nah, ini udah muncul. Nah, pada RAM ini kita lihat pada bagian bawah yaitu adjusted R-square, yaitu sebesar 0,06, yang kita persenkan yaitu sebesar 6%. Artinya variabel bebas yang kita gunakan yaitu CID dan juga ROA X1, X2 mampu memprediksi besar kecilnya variabel terikat itu sebesar 6% saja. Lalu kita bisa delete aja. Lanjut, kita akan mencari pengaruh X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, kemudian mendeteksi pengaruh Z. Tahap yang pertama, yaitu kita akan meregresikan antara X1 dan juga Y. Dengan cara mengcopy X1 dengan Y, klik kanan, open as equation. Nah, konstantanya kita ubah ke depan, jadi urutannya Y, C, dan juga X1. Panel optionnya kita ubah dengan random karena RAM, dan klik OK. Untuk regresi kita
Selanjutnya kita akan meregresikan X1, Z, dan juga Y. X1, Z, dan juga Y. Ini di delete aja nggak apa-apa. Kita klik kanan, open, caranya sama as equation. Nah, optionnya kita ganti random. Oke. Ini hasilnya. Selanjutnya, kita akan meregresikan antara Y, X1, Z, dan juga X1Z. Interaksinya. Klik kanan, open as equation. Kita ubah C-nya ke depan untuk mempermudah membacanya. Panel option, cross sectionnya kita random dan klik OK. Dan muncul. Untuk X1 nya sudah ya, kita lanjut ke X2 nya. Berarti kita Ctrl C, X1 nggak usah, di X2, Y, dan kita copy X2 dan juga Y. Kita klik kanan, klik open as equation. C-nya kita kedepankan. Urutannya Y, C, dan X2. Y, C, dan X2. Seperti ini ya. Karena optionnya kita ganti ke random. Klik OK. Dan udah muncul. Lanjut, regresi X2 itu kita ambil X2, Z, dan juga Y. X2 kita tambah saja dengan Z. Kita klik kanan, open as equation. Kita klik Y dan C. Y-nya di depan ya. Kita panel optionnya kita ganti ke random. Klik OK. Setelah itu, yang terakhir kita akan meregresikan output Y, X2, Z, dan juga interaksinya yaitu X2Z. Kita tambah saja. Nih, keempat ini ya. Kita klik kanan, open as equation. C-nya kita taruh depan setelah Y. Y-nya jangan lupa dihapus. Panel optionnya kita ganti dengan random. Klik OK. Ini saya kasih penjelasan sedikit mengenai regresinya ini. Untuk variabel Z, nilai probabilitasnya itu sebesar 0,34. Artinya variabel Z terhadap Y tidak memiliki pengaruh karena nilai probabilitasnya itu sebesar 0,34, yang artinya lebih besar atau di atas 0,05. Sedangkan untuk output interaksinya juga sama, tidak berpengaruh karena
nilai probabilitasnya 0,06 lebih besar atau lebih dari 0,05. Untuk penjelasannya dan analisisnya akan saya lampirkan pada file PDF yang nantinya dikumpulkan bersama video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.